Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gua. Oke, kali ini gua akan menganalisa dan memprediksi harga wajar dari emiten ABMM. Ya. Emiten ABMM gua analisa per tanggal 10 Juli 2022. Gua coba menganalisa berdasarkan rasio-rasio dari laporan keuangan, kemudian nanti coba akan dilihat secara teknikalnya, dan ketiga kita akan lihat beberapa dari referensi harga wajar dan akumulasi asing seperti itu. Nah, dari format perhitungan harga wajar sebelumnya, gue coba buat senyaman mungkin untuk dapat dilihat dalam satu layar ya. Jadi ini bagi teman-teman juga yang mau template rumus ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Buktinya nanti kirim ke Telegram gue. Oke, kita langsung aja kita bahas dari data-data yang sudah gue kumpulkan. Pada saham ABMM, harga penutupan tanggal 10 Juli itu di 2.270, kemudian revenue-nya naik, ya, net income, laba bersih naik, PI rasio di 3,42, itu bagus ya, di bawah 10, kemudian dividen cukup besar di 11,7%, EPS di 767,55, dari tahun sebelumnya ini naik. Selanjutnya ada ROA. Ini ROA-nya 13,16%, di atas 8%, bagus. Kemudian ROE sebesar 40,49%, dan ini sangat bagus ya, artinya kita mendapat return on equity itu per sahamnya itu sebesar 40,49%. Kemudian net profit margin itu di angka 11%. Maka kita akan lakukan metode cross komparatif, didapatkan minimalnya ABMM ini untuk dikatakan bagus minimal net profit margin itu 9,2%. Maka NPM-nya kali ini itu 11%, dan itu sudah melewati batas bawahnya. Tapi untuk batas atasnya memang belum terlampaui. Tidak buruk, tapi ini bagus. Kalaupun nanti lewat dari batas atas itu sangat sangat bagus. Kemudian VBV di 1,15%. Kemudian book value per share-nya di 1.966, dan untuk ROE kita harus untuk PBV kita harus sesuaikan dengan ROE. Maka ROE-nya itu 40%, maka PBV-nya sama dengan 4%, seperti itu. Kemudian ada parameter fair kali PBV sama dengan 22,5. Nah, ini berdasarkan dari acuan Benjamin Graham ya. Jika fair dikali PBV sama dengan 22,5, maka itu murah, dan di bawah 22,5 itu dikatakan murah. Nah, nilai dari ABMM ini 3,9, artinya under value. Kemudian kita baru masuk ke rasio perhitungannya. Menurut ROE dan PBV, harga wajarnya di 7.864, mempunyai margin 246%. Nah, ini sangat tinggi sekali. Ini baru satu perhitungan harga wajar, maka tidak apa-apa, nanti kita akan turunkan lagi menjadi yang lebih konservatif ya, yang lebih kira-kira akan tercapai seperti itu. Kalau dari harga 2.000 ke 7.000, kemungkinan bisa saja dengan laporan kinerja yang mungkin menjadi lebih bagus di tahun-tahun selanjutnya. Nanti akan kita konservatifkan gitu ya. Kemudian menurut Benjamin Graham, menurut metodenya itu harga wajarnya di 5.827, mempunyai margin of safety 157%. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut PE method ya, ini gue pakai di aplikasi Stockbit, harga wajarnya di 7.238, mempunyai margin of safety di 209%, 219%. Nah, itu kita sudah mendapatkan ketiga harga wajar. Ada satu lagi,
kita akan menggunakan min PBB 3 tahun. Min PBB 3 tahunnya itu di 1% ya, kemudian PBB-nya 1 ya. Maka harga wajar min PBB-nya di 1.966. Nah, ini harga sekarang itu termasuk kemahalan karena menurut min PBB itu harusnya harga wajar di 1.966. Kemudian dengan margin of safety itu berarti minus 13%. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa harga wajar, sehingga kita mendapatkan rata-rata MOS atau margin of safety. Ya. Margin of safety dari keempat harga wajar ini 152% dengan harga rata-ratanya di 5.724. Gitu. Kalau misalkan dikatakan apa namanya, harga hari ini itu bisa dikatakan 80% murah ya. Dari keempat ini, sorry, 1, 2, 3, 4 ya, dari keempat ini hanya satu perhitungan harga wajar yang menyatakan dia kemahalan. Gitu. Kemudian ada satu lagi, gue coba memperkirakan berdasarkan dividen ya. Dividen ABMM gue rata-ratakan 3 tahun sebelumnya, 2021, 2020, 2019, karena 2022 belum keluar ya dividennya. Maka dapat rata-rata dividennya di Rp105. Untuk harga wajarnya, menurut versi dividen, itu di 3.517. Maka kalau kita gabungkan harga wajar versi dividen, kita tambahkan ke sini, kemudian kita rata-ratakan menjadi 5, kemudian MOS-nya juga, margin of safety-nya juga kita masukkan, kemudian dibagi 5, untuk lebih konservatif lagi didapatkan harga wajar ABMM itu di 5.282 atau mempunyai margin of safety sebesar 133%. Nah, tentu ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya kita tahu ya bahwa harga sekarang itu bisa dikatakan masih murah karena targetnya kita bisa jual di harga 5.000, 5.200, 7.000. Nah, memang kita optimis, kita tunggu, kita beli sekarang dan yakin akan menembus harga 7.000. Tapi kita pun harus memikirkan jangka waktu ABMM ini kira-kira bakal sampai kapan akan menembus ke harga minimal di 5.000. Oke, kita langsung lihat teknikalnya. ABM Investama ya. Penutupan di 10 Juli, ABM di sini masih di bawah EMA 50 ya. Coba untuk menembus EMA 50 namun break di harga 2.260 ya di sini, yang sebelumnya sudah rebound ya dari titik supportnya di sekitar harga 2.080. Nah, ini BMM kemudian di minggu depan akan mencoba untuk apa namanya, menembus resisten di harga 2.360 ya. Jika memang akan tembus melewati MA 50, maka ABMM targetnya itu di 2.700 sampai 2.800. Nah, kemudian kita lihat untuk broker summary ya. Untuk broker summary, ABMM naik ini ditutup 4,12% ya. Kemudian untuk asing di sini ada sedikit akumulasi setelah sebelumnya itu di 3 hari sebelumnya itu di tanggal 7, tanggal 6, tanggal 5 itu sempat ada distribusi, kemudian di tanggal 8 itu ada akumulasi, sedikit akumulasi. Maka kita lihat secara teknikal memang di sini ada kenaikan ya sebesar 4%. Yang secara umum itu sudah meninggalkan atau menembus resisten di harga 2.250 seperti itu. Kedepannya akan menguji resisten di 2.380, kemudian menguji resisten 2.400 sampai 2.500. Selama masih berada di EMA 150, maka ABMM itu dikatakan aman. Bagi yang punya ABMM boleh di hold,
dan jika sudah menembus gagal menembus MA50, maka bisa dipastikan untuk take profit terlebih dahulu. Gitu. Oke, itu untuk ABMM. Jadi baik secara harga wajar, kemudian teknikal, menurut gue cukup bisa dikatakan bagus. Ada kesempatan karena memang sudah rebound dari titik supportnya di MA 150. Bisa kita cicil ya, penilaiannya bisa cicil. Kemudian tadi itu selama di atas EMA 150 bisa di hold, namun gagal break di EMA 50 bisa kita take profit ya. Gitu. Itu ya penilaian dari gua, karena sebenarnya kalau misalkan memang mau lebih yakin lagi untuk menembus di harga 5.000 ya, itu memang belum mencapai ya. ABMM ini belum mencapai ke harga 5.000 ya, belum pernah mencapai ke harga 5.000. Yang paling konservatif pun di harga 3.000, itu all time high-nya. All time high-nya di harga 3.000. Nah, kemudian kita lakukan simulasi 2.260 kita beli, kemudian jual di harga 3.000, kita mempunyai margin 33%, kemudian dengan dividen tambah 11%, punya margin sekitar 44%. Nah, maka kita temukan ya, perhitungan harga wajar 5.282. Tetapi ketika lihat secara teknikal memang belum mencapai 5.000. Tapi jika kita simulasikan di 3.000, kita mempunyai margin 33% ditambah 11% dividen sebanyak 44%. Nah, asumsinya kita bisa menjual di harga 3.000. Tetapi jika kita pilihan keduanya kita untuk targetnya di harga 2.700 saja. Di harga 2.700, oke, kita simulasikan. Yang kedua, 2.260 kita jual di 2.700, maka kita dapat margin of safety sebesar 19%, dengan dividen 11%, total kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Seperti itu ya. Jadi setelah kita menimbang dan menghitung nilai wajar, kemudian kita melihat secara teknikal, maka banyak kemungkinan dan simulasi simulasi beli dan jual yang akan kita terapkan seperti itu. Itu ya penting untuk kita mengetahui nilai analisa harga wajar, kemudian dibandingkan dengan teknikal. Oke, jika ada teman-teman yang mau disimulasikan, dianalisis, tulis kolom komentar di bawah, kemudian like dan di-subscribe. Kalau ada yang mau template ini, silahkan kirim bukti like dan subscribe ke channel Telegram gue. Oke, itu teman-teman hasil analisanya. Belilah saham yang kalian tahu dan ketahuilah saham yang kalian beli. Terima kasih, sampai jumpa.